Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang menyaksikan video kami pada kesempatan yang berbahagia ini, bersyukur kita kepada Allah dengan selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah wa Nadiyallah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu anggota tubuh yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Terkadang anggota tubuh ini bisa meningkatkan derajat kita, tapi anggota tubuh ini juga bisa meletakkan diri kita sebawah-bawahnya. Terkadang anggota tubuh ini bisa mengangkat derajat kita, tapi bisa juga menjatuhkan kita. Anggota tubuh itu tak lain dan tak bukan adalah lidah. Gara-gara lidah, seseorang hamba ini bisa dicap sebagai hamba Allah yang soleh. Tetapi gara-gara lidah, seseorang hamba ini bisa dianggap sebagai hamba Allah yang tak soleh. Gara-gara lidah, seseorang hamba ini akan mudah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tetapi gara-gara lidah pun, seseorang hamba juga bisa dimasukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Gara-gara lidah, seseorang hamba tidak jadi mendapatkan siksa api neraka. Kapan itu? Di saat lidahnya senantiasa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gara-gara lidah, seseorang hamba bisa mendapatkan syafaat pertolongan Al-Quran. Kapan itu? Ketika lidahnya senantiasa digunakan membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka bacaan Al-Quran itu akan datang di hari kiamat, syafi'an, sebagai syafaat penolong, li ashabi, bagi orang yang senantiasa membacanya." Gara-gara lidah, seseorang hamba ini bisa ditempatkan posisinya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Kapan itu? Ketika lidahnya senantiasa banyak digunakan untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksara aulan nasa bi yaumal qiyamah." Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat. Siapa itu? Aktsaruhum sholatan alayya. Adalah orang yang senantiasa banyak mengucapkan salawat kepadaku. Gara-gara lidah, seseorang hamba ini tidak jadi mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala.
di saat lidahnya senantiasa digunakan untuk menasehati orang lain. Azab tak jadi turun disebabkan di tempat itu masih ada orang yang saling menasehati di dalam kebenaran, saling menasehati di dalam kesabaran. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Gara-gara lidah, azab Allah tak jadi turun datang ke tempat kita, ke lingkungan kita, disebabkan masih ada orang yang mengingatkan kita. Kalau seandainya tidak ada orang yang saling menasehati di dalam kebenaran, tidak ada yang mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan, la yusikanallahu ayyab'asa alaikum iqabah, pasti azab Allah itu akan datang turun ke tempat kita. Azab Allah tak jadi turun disebabkan masih ada orang yang mengingatkan kita. Kenapa tak solat? Kenapa tak membayar zakat? Kenapa tidak menutup aurat? Kenapa berjudi? Masih ada amanat-amanat ini. Maka amanat ini menjadi asbab azab Allah tak jadi turun ke tempat kita. Gara-gara lidah, seseorang ini akan mendapatkan timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah." Fa man thaqulat, dan adapun seseorang hamba ini berat timbangan amalan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka itu artinya dia sudah mendapatkan kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan timbangannya berat disebabkan lidahnya senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang ia senantiasa panjatkan di kala itu, zikir itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan, ada dua kalimat ringan diucapkan di lisan, sakilatani fil mizan, berat di timbangan amal kebaikan, habibatani lirrahman, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Gara-gara lidah, seseorang hamba ini senantiasa mendapatkan tiga kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Ketika lidahnya senantiasa banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aktsara minal istighfar, siapa yang senantiasa memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, setiap kesusahan Allah akan ganti dengan kebahagiaan. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan setiap kesempitan Allah akan beri solusi jalan keluar terhadapnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepada dia rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ini adalah amalan istighfar. Siapa yang senantiasa mengamalkannya, maka tiga kebaikan yang disebutkan dalam hadis ini akan senantiasa didapatkan. Kaum muslimin, para permisa yang menyaksikan video kami ini, maka daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada kita semua agar bijak menggunakan lisan ini. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, min husni islami mar'i, sebaik-baik Islam seseorang adalah
tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk diri. Seseorang muslim yang benar-benar bagus kualitas imannya, maka dia akan menghindari lisannya ini untuk berkata dusta, berkata bohong. Karena dia yakin ketika dia berdusta, maka dia nanti akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Seseorang yang bagus kualitas Islamnya, ketika dia berpuasa, maka betul-betul dia jaga lisannya ini untuk tidak berkata dengan perkataan yang tidak baik. Dia jaga lisannya ini dari berdusta. Dia jaga lisannya ini dari menghibah. Dia jaga lisannya ini dari fitnah dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini kaum muslimin yang menyaksikan video kami pada kesempatan yang berbahagia ini, puasa tidak akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda ketika kita berpuasa tapi lisan selalu berkata dengan perkataan yang tak baik. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita semua, man lam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, dan perkataan-perkataan buruk lainnya, falaisa lillahi ayyada, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak akan membalas puasa dia sekalipun dia menahan lapar dan dahaga. Kaum muslimin yang menyaksikan video kami yang dirahmati Allah, maka daripada itu ada perkataan sahabat yang mengingatkan kepada kita semua. Kita gunakan lisan kita ini untuk berkata yang baik-baik saja, karena perkataan ini diibaratkan seperti obat. Amr bin As mengingatkan kepada kita semua, al-kalamu kadawa, perkataan itu ada kalanya sama seperti obat. Iza qalalta minhu, apabila kamu tahu takarannya, nafa'adak, pasti perkataan itu akan bisa memberikan manfaat kepada dirimu. Wa iza aksarta minhu, tetapi kalau kamu menggunakan perkataan ini melampaui dosis, melampaui takarannya, qatalaka, maka dia bisa membunuh. Maka daripada itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kita jaga lisan kita ini untuk berkata yang baik-baik saja. Jangan sampai kita melampaui batas menggunakan lisan ini, karena keimanan seseorang juga dapat dilihat dari sejauh mana dia bisa menggunakan lisan dia dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik, aw liyasmut, atau lebih baik dia diam. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia itu dapat kita ambil pelajaran, kemudian kita juga dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.